Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silakan Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد معاشر المسلمين, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita semua begitu banyak kenikmatan. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid, melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibnul Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita memasuki bab yang baru yang berjudul Asyirku ta'rifuhu wa anwa'uhu. Syirik, definisi dan jenisnya. Sebelumnya sudah kita bahas tentang sejarah penyimpangan manusia dan telah kita bacakan beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita semua bahwa penyimpangan akidah yang pertama kali dilakukan oleh manusia adalah disebabkan karena sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan tinggalkan ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. 5 nama ini adalah nama orang-orang saleh kata Ibnu Abbas yang hidup pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Maka ketika orang-orang saleh ini meninggal, syaitan datang membisikkan ke telinga mereka agar membuat patung-patung, gambar-gambar orang saleh sebagai bentuk pengingat, sebagai bentuk kenang-kenangan bagi mereka, agar ketika mereka melihat gambar-gambar patung-patung prasasti orang soleh tersebut, mereka menjadi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam tu'bad, awalnya tidak disembah. Di kemudian hari, ma'asyiral muslimin, ketika muncul kejahilan, ketika muncul generasi yang memiliki akidah yang lemah, maka patung, gambar, dan prasasti-prasasti tersebut dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hari ini kita coba lebih dalam memahami apa itu syirik, lalu apa definisinya,
dan apa saja jenis-jenis dari kesyirikan. Syirik ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat dari sisi definisi, syirik itu adalah ja'lu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Yang dimaksud dengan kesyirikan adalah membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya ataupun di dalam uluhiyahnya. Sudah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan rububiyah adalah berasal dari kata ar-Rabb yang artinya yang maha mencipta, yang maha merajai dan maha mengatur. Allahu Rabbul Alamin. Maka ketika ada keyakinan ada yang mencipta selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang merajai satu bagian dari tempat di alam semesta ini selain Allah, atau muncul keyakinan ada yang mengatur alam semesta selain daripada Allah, maka orang tersebut telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah membuat sekutu bagi Allah di dalam permasalahan ilahiyah atau biasa disebut permasalahan ibadah. Ketika ada orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, menyembelih bukan karena Allah, memohon perlindungan bukan karena Allah, maka dia telah jatuh ke dalam perkara syirik di dalam permasalahan ibadah. Ini definisi dari kesyirikan. Ya, jadi syirik adalah ja'lu syarikin lillahi ta'ala fi rububiyatihi wa ilahiyatihi, yaitu membuat sekutu bagi Allah di dalam rububiyahnya dan di dalam ilahiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh para ulama annal ghaliba al-isyraku fil uluhiyah. Walaupun yang paling dominan kesyirikan itu muncul di dalam jenis uluhiyah. Adapun di dalam masalah rububiyah, bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah yang merajai, dan bahwa Allah yang mengatur segalanya, hampir semua manusia mengakui tauhid rububiyah. Bahkan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum, kata Allah, seandainya kita bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi, lalu siapakah yang menurunkan hujan, memberikan rizki, niscaya mereka berkata, itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebanyakan penyimpangan dalam masalah syirik terjadi di dalam uluhiyah. Kemudian beliau berkata, bi an yad'u ma'allahi ghairahu, yaitu sebagian manusia menyeru ya selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tetapi di waktu yang sama mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Au yasrifa lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau mereka memalingkan kepada selain Allah satu jenis dari peribadatan. Jadi ibadah itu banyak sekali jenisnya. Ketika kita palingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka kita dianggap telah jatuh ke dalam perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau memberikan contoh kadzabhi wan nadhr. Misalnya ada orang yang menyembelih bukan karena Allah, tetapi karena jin, tetapi sebagai tumbal untuk membangun jembatan atau mendirikan gedung, ya, atau membuat jalan tol dan lain sebagainya. Au an-nadhr, atau seseorang bernazar bukan karena Allah. Nazar adalah ibadah. Tidak boleh kita bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun al-khawf wal raja wal mahabbah.
Begitupun syirik kata beliau di dalam permasalahan khauf, yaitu takut. Ada sebagian kita yang lebih takut kepada makhluk dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut meninggalkan salat, tetapi sangat takut seandainya dipecat dari perusahaan, seandainya di PHK, dikeluarkan dari perusahaan. Tidak takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sangat takut kalau dia tidak disiplin di perusahaan, di kantor di mana dia bekerja. Begitupun roja, yaitu berharap kepada makhluk melebihi harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dalam mahabbah, yaitu kecintaan. Sebagian manusia ya mencintai dunia, baik itu harta, baik itu wanita, baik itu jabatan, melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyirku ma'asyiral muslimin, kesyirikan adalah a'zamudz dzunub. Syirik adalah a'zamu adz-dzunub. Adalah dosa yang paling besar. Ya, jadi induk dari segala dosa adalah kesyirikan. Wa dzalika li umurin, kata beliau. Hal itu disebabkan beberapa hal, di antaranya li'annahu tashbihun lil makhluqi bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Kenapa kesyirikan menjadi dosa yang paling besar? Karena di dalamnya ada bentuk di mana kita menyamakan makhluk dengan khaliq. Allah itu khaliq, pencipta. Selain daripada Allah adalah makhluk. Maka ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyamakan makhluk dengan khaliq. Maka itu adalah dosa yang sangat besar. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bih. Maka siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Ini adalah pelanggaran yang paling fatal, yang paling buruk. Kita menyamakan makhluk yang lemah dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu, kata Allah, la zulmun azim, adalah kezaliman yang paling besar. Bagaimana tidak zalim kita salah menempatkan ibadah? Seharusnya ibadah itu kita berikan kepada Allah, tetapi kita berikan kepada selain Allah. Seolah-olah kita telah menyamakan makhluk tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih harusnya karena Allah, untuk Allah. Tetapi kita berikan untuk makhluk, untuk jin, ya, untuk syaitan, untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Maka kita telah menyamakan makhluk-makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam permasalahan ilahiyah, di dalam permasalahan ibadah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar? Disebutkan oleh beliau, li'anna Allah Ta'ala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub min. Karena di dalam Al-Quran Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Dia tidak mengampuni pelaku-pelaku syirik apabila mereka meninggal sebelum mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik ketika pelakunya meninggal sebelum pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu apabila pelakunya meninggal sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila pelaku dosa syirik bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, maka sesungguhnya Allah adalah Ghafurur Rahima. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang terhadap orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika sampai meninggal pelaku kesyirikan tidak bertobat dari kesyirikannya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapapun yang Dia kehendaki. Oleh karenanya di antara i'tiqad, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa syirik, yaitu syirkul akbar, apabila mereka meninggal dan tidak sempat untuk bertobat, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa ahlul kabair, para pelaku dosa-dosa, apabila mereka meninggal, ya dosa besar banyak. Misalnya apa? Berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, membunuh, dan dosa-dosa besar lainnya. Durhaka kepada orang tua, ya, dosa-dosa besar. Riba dosa besar, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para pelaku dosa besar, apabila mereka meninggal dan mereka belum bertobat sebelum mereka meninggal, maka nasib mereka di akhirat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya, jika Allah berkehendak mengampuni mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan mereka ahlu tauhid. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Ya, selama mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah berkehendak, Allah memasukkan mereka ke neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua kondisi dari ahlul kabair. Para pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tahta masyiatillah. Nasibnya kelak di akhirat kita serahkan kepada Allah. Insya'a ghafara lahum wa insya'a adzabahum. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka dengan keluasan rahmat dan ampunan Allah. Dan jika Allah berkehendak, Allah memasukkan mereka ke neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila pelakunya tidak bertobat sampai meninggal. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, tapi ingat, liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai ada orang yang berkata, kalau saya prinsipnya yang penting jangan syirik. Maksiat ya maksiat saja, Allah Maha Pengampun. Ya, yang penting jangan syirik. Nah, ini tidak boleh. Ini ucapan orang-orang Murji'ah. Ya, yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu tidak mempengaruhi iman. Ya, karena amal itu kata mereka adalah hanya penyempurna saja, bukan ukuran dari satu amal. Kita katakan salah, ya. Kita katakan salah. Iman itu
mencakup 3 hal, tidak bisa dipisah-pisahkan. Keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan badan. Ini satu kesatuan, tidak bisa dikeluarkan. Ya, dan iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dikarenakan ketaatan seorang hamba kepada Allah, dan berkurangnya dikarenakan kemaksiatan mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang menjadikan syirik sangat buruk, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa disebut kezaliman yang paling besar? Karena orang-orang yang menyekutukan Allah, sebenarnya mereka sedang menyamakan makhluk dengan Allah. Maka ini pelanggaran yang sangat fatal. Yang kedua, kenapa syirik ini menjadi dosa yang paling besar? Karena dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat pelakunya tidak mau bertobat dengan taubatan nasuha. Ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga. Syirik, maka haram baginya surga. Wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong. Dan ini sebenarnya lebih kepada konsekuensi. Karena konsekuensi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka mau tidak mau dia diharamkan dari masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan satu hal yang ringan, ya, diharamkan dari jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun diantara keburukan syirik, ma'asyiral muslimin, anna syirka yuhbitu jami'al a'mal. Kesyirikan itu bisa menghapuskan semua amal yang kita lakukan, baik sebelum kita menyekutukan Allah ataupun setelah kita menyekutukan Allah. Semuanya tidak diterima sampai kita bertobat dari kesyirikan yang kita lakukan. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-An'am ayat yang ke-88 Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Seandainya mereka menyekutukan Allah, menduakan Allah di dalam ibadah, lahabita anhum, maka akan sia-sialah ma kanu ya'malun, apa-apa yang pernah mereka lakukan. Jadi tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Ya, ketika manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat, saum, sedekah dan lain sebagainya, tetapi di waktu yang sama dia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, ma'asyiral muslimin, surat Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana diwahyukan kepada umat sebelum engkau ya Rasulullah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Seandainya engkau menyekutukan Allah, niscaya terhapuslah semua pahala dari amal yang engkau lakukan. Ya, terhapuslah pahala dari semua amal yang pernah engkau lakukan. Di antara keburukan syirik, ma'asyiral muslimin, kata beliau, annal musyrik halalud dami wal mal. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu bisa sampai kepada taraf dihalalkan darah dan hartanya. Artinya darahnya bisa sampai ditumpahkan dan hartanya bisa sampai dirampas. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat yang ke-5. Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum
wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Maka perangilah orang-orang musyrik, kata Allah, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Tawanlah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka. Tentunya konteks dari ayat ini adalah jihad. Yaitu ketika kita jihad memasuki satu negeri, maka kita menawarkan kepada mereka al-Islam. Masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat dan berbahagia. Kalian mendapatkan hak yang didapatkan oleh kaum muslimin. Apabila mereka tidak mau masuk Islam, kita katakan Anda harus tunduk kepada Islam. Karena tidak mungkin kami tunduk kepada kalian. Al-Islamu ya'lu. Karena Islam itu tinggi. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka tunduklah kalian kepada kami. Mereka tidak mau juga. Maka yang ketiga pilihannya adalah berperang. Faqtulul musyrikin. Perangilah orang-orang musyrik. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapatkan mereka. Wa khudhuhum, tawanlah mereka, kepunglah mereka, dan intailah mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini dalam kondisi jihad, dalam kondisi berperang, bukan dalam kondisi negeri yang aman seperti negeri kita di Indonesia, di mana kita bisa berdakwah, mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Umirtu an uqatilan nas," kata Rasulullah. Aku telah diperintahkan oleh Allah memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. فَإِذَا قَالُوهَا أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Dan apabila mereka mau mengucapkan la ilaha illallah, maka terjagalah harta dan darah mereka, kecuali dengan haknya. Apa itu haknya? Kisos misalnya. Ya, kisos itu haknya. Artinya seseorang terkadang dibunuh. Tapi orang yang membunuh tidak berdosa. Kenapa? Karena dibunuh dengan haknya. Hak apa? Hak kisos. Karena dia membunuh, maka dia dibunuh. Atau dalam kasus yang lain, karena dia sudah menikah tetapi dia berani berzina, maka dia dirajam bihaqqiha. Atau dia keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, yaitu yang disebut dengan bugot, pemberontakan, bisa sampai kepada taraf darah mereka dihalalkan karena mereka melakukan apa? Pemberontakan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kesyirikan ya adalah sebab dihalalkannya darah dan harta manusia. Begitupun ma'asyiral muslimin, di antara buruknya kesyirikan adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian, kata Rasulullah, aku kabarkan dosa yang paling besar. Ya, jadi dosa besar yang paling besar. Maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentulah wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, kabair yang paling besar adalah al-isyraku billahi wa uququl walidain. Yaitu engkau menyekutukan Allah, itu satu, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini adalah makna dari firman Allah apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Allah dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini.
Halo para ayah dan bunda, ayo buat sendiri panganan sehat untuk cemilan maupun bekal sekolah anak-anak Anda. Egg Roll Maker tipe ARD 303 dapat membuat jajanan egg roll dengan aneka macam isian telur, sosis, keju, sayur-sayuran, dan masih banyak lagi. Lebih mudah, lebih cepat, praktis, dan lezat. Dengan desain yang elegan dan ringkas, material berkualitas, konsumsi listrik lebih hemat, full safety. Egg roll yang telah matang akan naik secara otomatis ke permukaan tabung. Sangat aman digunakan bersama anak-anak Anda. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Menyajikan aneka minuman hangat dan berkelas secara praktis dan elegan. Electric Kettle BT119 Arditech dengan desain yang elegan dan berkelas, Anda bisa menyajikan aneka macam minuman dalam kondisi yang panas dan siap dinikmati. Praktis dan portable untuk kebutuhan traveling backpacker, mudik maupun digunakan di hotel dan restoran. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, kapasitas tabung 1,8 liter, pemanas portable bertenaga listrik yang hemat energi, fleksibel dapat diputar 360 derajat, dilengkapi gagang pengaman dari bahan isolator berkualitas anti gores, automatic power switch yang akan mati secara otomatis ketika air mendidih, dilengkapi dengan illuminated power indicator serta boil dry protection. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ayo ambil peluang bisnis dari jajanan populer aneka waffle bersama Maxindo. Top quality brand dalam bidang mesin snack waffle dengan bentuk yang unik dan edible. Mesin heart shape waffle tipe MKS HSW 01 Maxindo. Anda dapat membuat jajanan waffle unik berbentuk hati yang pastinya disukai oleh banyak kalangan. Dengan aneka fitur dan keunggulan, mesin dilengkapi dengan termostat pengatur suhu dan fitur timer. Bodi mesin dari bahan stainless steel berkualitas, yang tentunya sangat awet dan higienis, sesuai standar food safety internasional. Pen pemanggang di bagian atas dan bawah dari bahan teflon anti lengket, membuat waffle yang matang dengan bentuk sempurna dan pastinya memiliki tekstur yang crunchy. Model yang ringkas, mudah untuk dipindahkan, serta ideal untuk semua konsep usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin serutan es salju ala Taiwan. Mesin serutan es salju tipe MKS Ice 28. Mesin berkualitas tinggi dengan desain trendy yang unik dan menarik. Mudah untuk dioperasikan oleh semua kalangan. Dengan fitur kinerja mesin yang ditawarkan, mesin dilengkapi dengan tuas pengunci serta case penutup. Membuat mesin lebih aman dan lebih rapi saat dioperasikan. Dengan pisau serutan dari bahan stainless steel yang berkualitas, membuat hasil serutan es salju lebih optimal dan efisien. Ketebalan serutan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Hasil es serut dapat langsung ditampung pada bagian bawah dan langsung ditambahkan aneka macam topping atau bahan tambahan lainnya sesuai dengan selera konsumen. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dibersihkan tanpa menghabiskan banyak waktu, sangat praktis dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana kita biasa kita lakukan, kita akan bacakan beberapa pesan singkat dan pertanyaan yang masuk, insyaallah akan kita bacakan.
Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana hukumnya kita bekerja di showroom motor yang ada kreditnya, tetapi kita bekerja sebagai videographer sama fotografer, bukan terjun langsung ke transaksi jual beli? Apakah gaji saya riba? Wallahu a'lam bishawab ya. Kalau kita bekerja di perusahaan di mana yang dijual perusahaan itu adalah motor, ya, dia menjual motor, dan yang membeli motor itu ada yang membelinya secara syariah dan ada yang membelinya secara konvensional, artinya dengan sistem ribawi, dan kita tidak ada kaitan dengan pekerjaan tersebut, ya, artinya memang perusahaan kita itu bukan perusahaan riba, bukan, tetapi dia pembiayaan kendaraan, bukan pembiayaan, perusahaan yang menjual kendaraan. Sampai sini nggak ada masalah kita bekerja di situ. Lalu perusahaan kita memberikan apa? Memberikan kebebasan kepada para pembeli, baik yang ingin menggunakan syariah atau yang konvensional. Ya, artinya kecuali kalau perusahaan itu memang mengkhususkan dirinya kredit secara konvensional, maka ini jelas dilarang karena dia perusahaan yang menjalankan usahanya dengan sistem riba. Tetapi kalau tidak harus dalam bentuk konvensional, artinya bercampur di sana, terkadang ada pelanggan yang bertransaksi dengan cara konvensional, terkadang ada yang dengan syariah, dan kita tidak ada kaitannya dengan transaksi tersebut karena kita hanyalah seorang fotografi dan lain sebagainya. Yang saya lihat, Allah alam bisawab, tidak ada masalah di situ. Ya, saya tidak melihat ada permasalahan. Ya, Allah alam bisawab. Ada penelepon yang masuk, Pak Ahmad di Medan. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Begini Pak, di surah An-Nisa ayat 8 yang Bapak bacakan tadi kan, Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala itu mengampuni dosa selain syirik. Iya, selain syirik. Terus ada lagi di hadis Quran, seandainya anak Adam itu datang kepada aku membawa dosa seluas langit, seluas bumi, tetapi mereka tidak dalam menyebutkan pun, saya aku akan ampuni mereka. Betul. Jadi pertanyaan, apakah ampunan Allah itu termasuk dua hal, yaitu habalum minallah dan habalum minannas? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, kan anak-anak yang baru lahir itu biasa kan kita kasih gelang-gelang gitu, Pak. Apakah itu termasuk kesyirikan juga, Pak? Bagaimana Bapak? Pertanyaan kedua tidak jelas didengar. Begini kan, anak-anak yang baru lahir itu kan, kadang kita sering kasih gelang-gelang. Anak yang baru lahir kenapa, Bapak? Anak yang baru lahir kenapa? Sering kita kasih gelang gitu kan. Dikasih gelang, iya. Ini baik. Gantung-gantungan gitu. Nah, apakah itu termasuk kesyirikan juga, Pak? Baik. Itu saja Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan firman Allah dalam surat An-Nisa yang tadi kita bacakan, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik. Begitupun tadi Pak Ahmad menambahkan hadis dari riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis kudusi, di mana Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi, tetapi engkau tidak pernah menyekutukanku, aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar dosa yang kau lakukan. Lalu bagaimana, kata beliau, bukankah dosa itu terbagi menjadi dua? Ada yang kaitannya dengan hablum minallah, ada yang kaitannya dengan hablum minannas. Ya, tentunya yang kaitannya dengan hablum minallah itu kita bertobat dengan taubatan nasuha. Ya, kita bertobat dengan taubatan nasuha, yaitu taubatan yang diiringi dengan penyesalan, diiringi dengan meninggalkan segala kemaksiatan, diiringi dengan tekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan. Dan Allah Maha Pengampun terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bertobat dengan taubatan nasuha, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Justru yang jadi masalah besar adalah dosa-dosa yang ada kaitannya dengan hak-hak manusia. Ini yang cenderung lebih berat.
Khususnya kaitannya dengan mohon maaf, misalnya hutang piutang, atau kaitannya dengan menyerobot tanah, atau kaitannya dengan segala macam kezaliman. Di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas definisi bangkrut menurut Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan hadis bangkrut ini, kita lihat bahwa orang ini memberikan hak-hak Allah berupa ibadah. Tetapi permasalahan besarnya dia tidak baik secara hablum minan nas. Rasulullah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut, kata Nabi? Maka para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Muflis itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta untuk dijual. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut di antara umatku itu, kata Nabi, "Man ya'ti yaumal qiyamati bisiyamin wa salatin wa zakah." Adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadha, wa qadhafa hadha, wa daraba hadha, wa safaka dama hadha. Ya, tetapi dia datang dalam kondisi hablum minan nasnya tidak baik. Dia pernah mencela si fulan, lalu memfitnah yang lain, lalu memakan harta yang lain, lalu memukul orang lain, menumpahkan darah yang lain. Maka apa yang terjadi? Diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi sebagian dari pahala ibadah yang dia lakukan. Sehingga pahala-pahala itu habis dibagikan untuk orang-orang yang dia zalimi, maka sebaliknya dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi diberikan kepada orang yang bangkrut tersebut. Oleh karenanya, yang kaitannya dengan hak manusia harus kita selesaikan di dunia. Kaitannya dengan kita pernah menggeser patok tanah, atau hutang yang sengaja kita tidak bayar, ya, atau orang yang pernah kita gibah, kita cela, kita pukul, kita sakiti, kita lukai, dan lain sebagainya. Itu yang kelak akan menjadi beban yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam bissawab. Yang kedua, gelang, ya, gelang yang banyak digunakan oleh bayi-bayi itu yang warna hitam, ditaruh di leher, ada bulat-bulat, ada gantungannya macam-macam itu, ya. Allah alam bissawab, itu dalam Islam disebut syirkul asgor. Masuk kategori syirik kecil. Kalau itu diyakini sebab agar si anak itu tidak sakit. Hanya sebab saja. Tetapi kalau diyakini kalung itulah yang mendatangkan manfaat dan madarat, bisa sampai kepada syirik besar. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas terkait dengan jenis-jenis syirik. Di antara jenis syirik kata para ulama adalah syirkul asgor. Di sini disebutkan contoh dari syirkul asgor, lubsul halqati wal khayti li rab'il bala au daf'ihi. Menggunakan cincin atau gelang dalam rangka menolak bala atau mengangkat bala. Ya, Rasulullah berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan tamimah, sesuatu yang dikalungkan di leher bayi, sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Rasulullah bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala tasyirkun." Sesungguhnya jampi-jampi yang tidak berasal dari Quran dan Sunnah, lalu kalung yang diikat di leher bayi, dan pelet, yaitu pelet itu kalau di kita apa? Ilmu sihir untuk menjadikan wanita menyukai lawan jenisnya padahal dia tidak menyukainya, itu semua kata Nabi adalah syirkun, kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Sumatera, coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepertinya ada gangguan. Baik, kita coba bacakan pesan singkat yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Padang, Sumatera Barat. Bolehkah kita berzakat harta kepada saudara kandung yang mana dia kurang mampu? Mohon penjelasan.
Terima kasih atas penjelasannya. Allah alam bisawab ya, tentunya zakat itu dibayarkan kepada orang-orang yang mustahik. Mustahiknya ada 8 sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, orang-orang yang amilin petugasnya, wal muallafati qulubuhum, orang-orang yang hendak dilembutkan hatinya, wal gharimin, ya orang-orang yang terlilit hutang, wa ibnis sabil, orang-orang yang kehabisan perbekalan di tengah perjalanan, wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berada di jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjihad. Ya, itu yang pertama. Artinya Allah telah menentukan orang-orang yang mustahik berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, asnafnya, jenis-jenisnya sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, bahwa kita tidak boleh memberikan zakat kepada seseorang yang seandainya kita memberikan zakat kepadanya, maka kita mendapatkan keuntungan. Misalnya, ada orang-orang yang hidup di bawah pertanggungan kita. Ibu kita misalnya kalau mereka sudah tua, ayah kita misalnya kalau mereka sudah tua, kita tidak bisa memberikan kepada mereka zakat. Karena kalaupun kita tidak memberikan mereka zakat, memang kita wajib memberikan mereka nafkah di masa tua mereka. Bahkan bukan hanya nafkah. Anta wa maluka li abika, kata Rasulullah. Engkau dan hartamu itu milik ayahmu. Dan ketika seseorang membayarkan zakat, taruhlah kepada adiknya yang masih kecil, yang masih sekolah, yang sebenarnya berada di bawah tanggungannya, ketika dia membayarkan zakat kepada orang tersebut, maka yang seharusnya dia memberikan apa misalnya bayaran bulanan atau memberikan ongkos, akhirnya dia tidak memberikan ongkos. Itu tidak boleh kata para ulama. Yarji an-naf'u ilaihi, yaitu ketika kita membayar, keuntungannya kembali kepada kita. Karena memang mereka orang-orang yang di bawah pertanggungan kita. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tetapi kalau memang orang itu adalah misalnya adik kita yang sudah menikah, dia seorang wanita, suaminya orang yang sangat susah, ya tidak memiliki pekerjaan tetap, lalu kita bayarkan zakat kita kepada mereka, ya. Ini hukum asalnya bukan pertanggungan kita. Rasulullah berkata, ya, ketika kita bersedekah kepada keluarga kita yang memang membutuhkan, maka pahalanya 2. Yaitu pahala sedekah dan pahala silah. Silah itu artinya silaturahmi. Tentunya dengan syarat mereka memang bukan di bawah pertanggungan kita. Tetapi kalau mereka berada di bawah pertanggungan kita, ya misalnya adik-adik kita itu masih kecil, belum berkeluarga, kita yang bertanggung jawab, maka hukum asalnya tidak dibayarkan zakat kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah besar, sudah berkeluarga, sudah beranak pinak, ya, sudah punya anak, ya lalu suaminya kekurangan, miskin dan lain sebagainya, maka kita bantu. Pahala kita 2, pahala sedekah dan pahala silah. Tetapi kalau orang tua tidak, ya, orang tua tidak. Orang tua pertanggungan kita. Anak kita pun pertanggungan kita. Ya. Walaupun kata para ulama, hendaknya yang diberikan kepada keluarga itu harta yang baik. Karena sebenarnya zakat itu adalah membersihkan harta kita. Ya, sesuatu yang kita bersihkan dari harta kita. Kenapa kita tidak berikan yang baik untuk keluarga kita, untuk misalnya adik kita yang telah berkeluarga atau kakak kita dan lain sebagainya? Ya, artinya berikanlah yang wa anfiqu min thayyibat, yang baik, ya, kepada mereka. Allah alam bissawab. Baik, ada penelepon atau pesan singkat? Penelepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, sepertinya masih ada kesalahan teknis, tidak terdengar suaranya. Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Oh iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz mau tanya, Pak Ustadz. Iya. Mau tanya Pak Ustadz. Iya. Mau tanya nih Pak, itu mengenai maulid Pak. Itu kan maulidnya saya baca. Iya. Mau tanya Pak Ustadz, ini mengenai maulid Pak Ustadz. Iya.
Baik. Nah, ini mengenai Ibu mengenai konsentrasi maulid. Ini kan maulid ke itu kan telepon. saya baca di hadis itu kan Baik. Pertanyaannya sudah sampai insyaallah terkait dengan maulid. Itu maulid itu kan di situ kan saya baca di hadis, Pak. Itu dibaca di hadis itu kan katanya itu kan peringatan Nabi, tapi kan tidak boleh kata dia kalau kita melanggar itu kan hukumnya kan sesat. Tapi kenapa masih banyak yang melakukan itu, Pak ya? Jadi gimana tuh Pak caranya kita mensikapinya dan menjelaskannya itu gimana Pak? Apa harus dihadirkan atau tidak, Pak? Baik, itu saja Ibu. Satu lagi Pak, ini ada orang yang meninggal, tapi orang itu tidak pernah sholat. Tapi subhanallah Pak, disering digebah orang, dihujat orang segala macam-macam, tapi meninggalnya pada hari Jumat pas setengah 6 pagi. Itu hukumnya gimana tuh Pak? Baik. Gitu aja ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Penanya hamba Allah dari Sumatera menanyakan tentang permasalahan maulid ya. Beliau sudah membaca bahwa acara maulid itu tidak ada perintahnya dari agama, dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak dilakukan oleh para sahabat, ya Rasulullah, tidak juga dilakukan oleh para imam seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pertanyaannya kenapa banyak yang melakukan? Tentunya kalau pertanyaannya kenapa banyak yang melakukan, ya karena mungkin wallahu a'lam bishawab kalau kita menjawab secara ilmiah bahwa karena ada perdebatan di kalangan para ulama terkait dengan apa hukum maulid Nabi itu sendiri. Ya. Artinya masyarakat tidak mendapatkan jawaban yang sama dari para ulama tentang apa hukum maulid Nabi. Ketika mereka bertanya apa hukum maulid Nabi, sebagian mengatakan bahwa itu adalah perkara yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pernah dikenal pada kurun sahabat, kurun tabi'in, tidak juga dilakukan oleh para imam-imam yang masyhur seperti imam yang 4 atau imam-imam ahlul hadis seperti Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Dan sebagian yang lain mendatangi ulama lalu bertanya apa hukumnya melaksanakan maulid Nabi. Mereka katakan itu adalah sebagai bentuk kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi. Dan juga Nabi berpuasa di hari Senin misalnya, ketika ditanya kenapa engkau berpuasa, maka beliau menjawab ini adalah hari kelahiranku. Itu jawabannya. Artinya realita kenapa di masyarakat kita banyak yang masih melakukan padahal tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak ada dalilnya dari Quran dan As-Sunnah, karena tadi masih ada ustadz-ustadz yang memandang hal itu sebagai satu hal yang diperbolehkan. Ya, walaupun tentunya pendapat yang paling kuat wallahu a'lam bishawab ya, perkara ini adalah perkara yang baru dalam agama. Ya, perkara yang baru dalam agama. Artinya kita tidak mendapatkan referensi dalil baik dari Quran ataupun dari As-Sunnah terkait dengan perayaan yang kita sebut dengan Maulidun Nabi atau Maulidur Rasul. Ya, bahkan disebutkan bahwa yang pertama kali melakukannya adalah Bani Fatimiyah di Mesir ya. Bani Fatimiyah di Mesir yang notabene malah mereka saat itu berakidah Syiah, berakidah Syiah. Ini sisi yang pertama. Artinya kenapa kok realitanya masih banyak yang melakukan ya tadi. Karena di masyarakat kita banyak ustadz-ustadz yang dijadikan referensi di masyarakat dan mengatakan itu boleh. Ya. Dan pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab ya, kalau kita baca penjelasan para ulama bahwa perbuatan itu tidak memiliki dasar baik dari Quran, Sunnah ataupun petunjuk para sahabat ataupun dari tidak dilakukan oleh para imam-imam yang saleh, baik itu imam-imam ahli fikih atau imam-imam ahlul hadis ya. Lalu kalau pertanyaannya begini, Ustaz apa hukumnya kalau saya misalnya di bulan Rabiul Awal ini menyampaikan ceramah tentang sejarah perjalanan hidup Nabi? Ya tidak masalah, apa salahnya? Karena setiap musim itu kita punya pembahasan. Artinya di bulan Ramadan tentunya saya berkhutbah dengan tema misalnya hukum-hukum puasa, rukun-rukun puasa, sunnah-sunnah puasa, amal-amal di bulan Ramadan, keutamaan Lailatul Qadar, kan begitu. Kalau datang bulan Zulhijjah, saya berbicara tentang 10
keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau datang ibadah haji, saya berbicara tentang keutamaan haji dan begitu seterusnya, tidak masalah. Tetapi yang kita ingkari adalah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Misalnya meyakini bahwa Nabi datang, ketika sampai di bacaan-bacaan tertentu, Thala al-Badru alaina, lalu mereka berdiri, lalu menyambut kedatangan Nabi. Ini dasarnya apa? Apakah karena melihat Nabi SAW? Ataukah karena memang ada ayat atau hadis yang berbunyi, bacakanlah untukku ayat ini dan hadis ini, maka aku akan datang menemui kalian? Atau bagaimana? Ya, dan ini diingkari oleh para ulama yang seperti ini. Ya, sifat-sifat berlebihan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas ya, jadi Allah alam bisawab ya, para ulama menjelaskan kepada kita bahwasanya ritual Maulid Nabi ini walaupun banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini di Indonesia misalnya, tetapi tidak ada dalil yang kuat yang mendasari amalan tersebut. Sedangkan kita dalam beramal haruslah didasarkan oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagaimana yang beliau ajarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kemudian dinukil turun temurun oleh para imam seperti imam-imam yang saleh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, lalu setelahnya para imam-imam ahlul hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan para imam-imam yang lainnya. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Lalu bagaimana jika ada orang yang meninggal tapi tidak pernah sholat selama hidupnya, tapi meninggalnya hari Jumat? Ya, kita hanya bisa menghukumi secara zahir. Siapa yang meninggalkan sholat secara total, artinya tidak sholat sama sekali dia tidak sholat, maka menurut pendapat yang paling kuat, dia bukan lagi seorang muslim. Itu secara hukumnya begitu. Kalau kita bisa memastikan bahwa dia adalah tidak pernah sholat sepanjang hidupnya walaupun dia mengaku Islam, maka menurut pendapat yang paling kuat, dia tidak lagi disebut muslim. Dia masih disebut muslim apabila dia meninggalkannya adalah meninggalkan dalam arti bolong-bolong. Ya, terkadang dia sholat, lalu dia meninggalkan, sholat lagi, maghrib dia sholat, isya tidak, subuh dia sholat, zuhur dia sholat, asar dia tidak. Ini bolong-bolong menurut pendapat yang paling kuat, dia masih muslim ya, walaupun dia melakukan kabair, dosa yang sangat besar. Tapi kenapa Ustadz meninggalnya hari Jumat? Tidak semua orang yang meninggal hari Jumat itu dianggap husnul khatimah. Tetapi kalau dia meninggal hari Jumat dan dia orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, orang yang menjaga salat 5 waktu di masjid, orang yang menutup aurat kalau dia wanita, orang yang bersedekah dengan hartanya, maka kita berharap mudah-mudahan itu adalah alamat kebaikan. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Semarang. Kalau saya memakai kalung kesehatan yang sering dijual di TV katanya untuk kesehatan, apakah ini termasuk syirik dengan mempercayai kalung tersebut? Tergantung. Kalau kalung tersebut bisa dijelaskan di laboratorium secara ilmiah, kenapa dia bermanfaat bagi tubuh manusia, karena dia mengandung susunan kimia A, susunan kimia B, susunan kimia C, di mana karena susunan kimia ini dia menghasilkan panas atau menghasilkan dingin atau melancarkan darah dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Ya, enggak ada masalah. Walaupun tentunya kita harus terus-menerus memperbaiki hati kita, ya, memperbaiki, kita hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu tidak bisa dijelaskan oleh secara ilmiah, artinya dia sama dengan batu-batu yang lain, hanya saja batu itu diberikan dari Syekh Fulan, atau diambil dari gunung Fulan, atau dari kuburan Fulan, tentunya ini adalah penyimpangan dan masuk kategori syirik. Tapi kalau bisa dijelaskan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, maka tidak masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah boleh jamaah perempuan memisahkan diri dari jamaah laki-laki dalam salat berjamaah, dan jamaah tersebut salat sesama perempuan dan imamnya juga perempuan? Wallahu a'lam bishawab. Hukum asalnya perempuan tidak harus ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang wanita ke masjid, tetapi rumah mereka lebih utama bagi
perempuan. Kalaupun perempuan datang ke masjid ya, lalu sudah ada salat berjamaah, jangan lagi membuat saf yang baru, jangan membuat jamaah yang baru. Karena dijelaskan oleh para ulama, di masjid tidak boleh ada lebih dari satu jamaah di waktu yang sama. Ya, artinya perempuan itu tidak wajib ke masjid. Rumahnya lebih utama dari masjid. Tapi kalau mereka datang ke masjid, jangan mereka membuat jamaah yang baru ketika sudah ada jamaah. Apa salahnya mereka berjamaah bersama kaum muslimin? Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas ma'asyiral muslimin di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.